Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Adelia, NPM 20011051033. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Model Analisis Sintaksis. Jadi, sintaksis merupakan bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Frase sendiri adalah kesatuan yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari kalimat. Frase dilihat dari segi hubungan distribusi unsur-unsurnya, terdiri dari frase endosentrik, yaitu atributif, koordinatif, dan apositif. Kemudian ada frase akosentrik. Frase dilihat dari segi kategori, katanya terdiri atas 4 macam frase, yaitu nominal, verbal, adjektival, numeralia, dan framina. Klausa dilihat dari kategori kata yang menduduki predikat, terdiri dari klausa verbal, yaitu adjektif, intransitif, aktif, pasif, dan resiprokal. Kemudian ada klausa nominal, klausa bilangan, dan klausa depan. Adapun kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final. Kalimat ditinjau dari segi jumlah, pola struktur di kandungannya terdiri atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal terdiri atas beberapa jenis, yakni kalimat nominal, kalimat verbal, atau intransitif, ekstransitif, dwitransitif, semi-transitif, dan pasif. Kemudian ada kalimat adjektival, kalimat preposisional, dan kalimat tunggal ditinjau dari segi maknanya, terdiri atas kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat seru. Adapun jenis kalimat majemuk terdiri atas 2 jenis, yakni kalimat majemuk setara atau penjumlahan, pertentangan, pemilihan, sebab, kemudian kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk bertingkat. Kemudian untuk materi ini ada konsep aliran tradisional. Tata bahasa tradisional dimulai dari zaman Yunani sampai dengan munculnya linguistik modern di sekitar akhir abad ke-19. Dengan tahapan yang pertama tahap spekulasi, yang kedua tahap observasi dan klasifikasi, kemudian yang ketiga tahap perumusan teori. Selain itu, konsep aliran struktural adalah sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Jadi dengan didasari kepada paham ini, hakikat bahasa itu dipandang dari perwujudan lahiriahnya. Jadi di dalam taksonomi gramatika disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, frase, klausa, sampai tataran tertinggi yang berupa kalimat. Kemudian konsep aliran tagmatik. Konsep aliran tagmatik yang sebenarnya lahir di tahun 1977 dipelopori oleh K. L. Pike dan E. G. Pike bersama dengan terbitnya buku yang berjudul Grammatical Analysis. Dari munculnya istilah tagman sampai menjadi nama sebuah aliran linguistik ditempuh dengan jalan yang panjang. Awalnya tahun 1962, Benjamin Elson dan Velman Piquet merintis ke arah aliran ini
dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Morphology and Syntax. Selanjutnya, rintisan itu dilanjutkan oleh Robert E. Lorges dalam tulisannya yang berjudul Anatomy of Speech Nation pada tahun 1964. Setelah rintisan itu, tampaknya Wilder, Cook, yang semula sangat giat mengakrabi aliran transformasi, dan Case Grammar tergoda untuk terjun ke aliran tagmatic. Aliran tagmatic menjadi sempurna setelah dikembangkan selama kurun waktu 8 tahun sejak terbitnya Introduction to Tagmatic Analysis pada tahun 1669. Kemudian aliran transformasi. Aliran ini dipelopori oleh Chomsky. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kata transformasi diartikan sebagai sebuah perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan cara menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsur di dalamnya. Kalimat transformasi dapat diartikan sebagai kalimat yang mengalami perubahan pada pokok kalimat inti. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.